Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan atau mempresentasikan presentasi dari kelompok kami yaitu tentang akhlak pribadi atau jasmani yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai moderator presentasi ini yaitu Fakih Ainul Yakin Rusaid. Lalu di sini kita memiliki 6 anggota, yaitu yang pertama ada Arindra Fajri, lalu Naufal Lukman, lalu ada Haris Hashim, lalu saya sendiri Fakih Ainul Yakin, lalu ada Priya Ayu, lalu ada Ahmad Rizgifan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari akhlak pribadi atau jasmani ini sendiri. Pengertian dari akhlak pribadi atau jasmani adalah akhlak menurut Kamus Al-Munajjid, yaitu budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan, kehendak, jadi pengertian akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya sendiri disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri sendiri baik secara jasmani maupun secara rohani. Lalu yang kedua ada macam-macam akhlak pribadi. Untuk slide ini silakan dilanjut untuk Saudara Noval. Macam-macam akhlak pribadi terdiri dari 10, yaitu yang pertama sidik, yang kedua amanah, ketiga istiqomah, yang keempat ifah, yang kelima mujahadah, yang keenam syaja'ah, yang ketujuh tawadhu, yang kedelapan malu, yang kesembilan sabar, yang kesepuluh pemaaf. Sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan yang benar, baik lahir dan batin, baik benar dalam hati, benar perkataan, dan benar dalam perbuatan. Benar hati yaitu apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah dan selalu bersih dari penyakit hati. Benar perkataan adalah semua yang telah diucapkan dari mulut merupakan suatu kebenaran, bukan kebatilan. Rasulullah SAW telah memerintahkan setiap muslim untuk selalu jujur, karena sikap sidik membawa atau menuntun kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Yang selanjutnya yaitu amanah. Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Dalam pengertian luas, amanah mencakup beberapa hal, yaitu menyimpan rahasia dan kehormatan orang lain, menjaga dirinya, menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah maupun manusia dengan baik. Lalu dilanjut untuk slide berikutnya, silakan untuk Saudara Arindra Fajri. Istiqomah. Istiqomah secara etimologi, istiqomah berasal dari istiqomah yastaqimu yang berarti tegak lurus. Dalam terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Ifah, secara epistemologi, ifah adalah bentuk masdar dari afa ya'ifu, ifah yang memiliki arti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjauhkannya. Mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jahadah yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghambat dalam melakukan pendekatan terhadap Allah SWT. Untuk mengatasi dan melawan semua hambatan tersebut diperlukan kemauan keras, perjuangan yang sungguh-sungguh. Usaha inilah yang disebut mujahadah. Apabila seseorang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah SWT, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuan tersebut. Syaja'ah berarti berani yang berlandaskan pada kebenaran
dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ukuran keberanian adalah terletak pada kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Mengendalikan amarah adalah salah satu contoh keberanian yang lahir dari hati. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Haris Hashim. Tawadu, merendahkan diri. Tawadu adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluknya. Orang yang tawadu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah terbersit. Malu. Malu atau al-haya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik, dia akan terlihat gugup atau mukanya merah. Lalu sabar. Secara etimologis, sabar atau as-sabar berarti menahan dan mengekang, atau al-habs wal al-kuf. Secara terminologis, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Lalu pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf tersebut disebut dengan al-afwu, yang secara etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Sekalipun orang yang bersalah telah menyadari kesalahannya dan berniat untuk meminta maaf, tetapi boleh jadi dia mengalami hambatan psikologis untuk mengajukan permintaan maaf. Barangkali itulah salah satu hikmahnya mengapa Allah memerintahkan kita untuk memberi maaf sebelum dimintai maaf. Terima kasih. Baik, untuk slide berikutnya yaitu alasan mengapa pentingnya akhlak pribadi akan dibacakan oleh Saudara Givan. Akhlak pribadi menjadi penting karena memberikan manfaat kepada diri sendiri, yaitu antara lain yang pertama itu berakhlak terhadap jasmani. Manfaatnya itu jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. 2. Tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. 3. Menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Baru yang kedua itu berakhlak terhadap akalnya. Manfaatnya itu memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, dan mendapatkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu berakhlak terhadap jiwa. Manfaatnya itu selalu dalam lindungan Allah, jauh dari perbuatan yang buruk, dan selalu ingat kepada Allah. Baik, untuk slide berikutnya yaitu kesimpulan dari presentasi ini akan dibacakan oleh Saudari Priya Ayu Pramudita. Kesimpulan, akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah. Sunnah dalam bentuk perkataan Rasulullah seperti yang telah diuraikan Yunahar Ilyas, yaitu Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini. Seperti yang terdapat dalam hadis yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik, husnul al-khuluq. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat, seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena akhlak bersumber pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Akhlak yang baik dapat mencegah dekadensi moral, degradasi nilai, serta kemerosotan hati dan pikiran. Akhlak menuntun manusia kepada nilai-nilai kemuliaan dan kedamaian, serta saling menghargai satu sama lain.
Kehidupan muslim yang baik adalah yang dapat menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Akhlak harus ada di kehidupan perseorangan dan kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Akhlak menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Jika manusia sudah tidak memiliki akhlak, maka kehidupan akan menjadi berantakan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan akhlak, karena akhlak mencangkup semua aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sebagai manusia haruslah berakhlak baik, karena akhlak seseorang tercermin pada seseorang. Baik dan buruknya seseorang dapat dilihat dari akhlaknya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.